beras harga yang terlalu tinggi ini apakah memang harganya yang sudah tinggi atau sebetulnya daya beli masyarakatnya yang memang sedang menurun, Pak? Sebenarnya, saya bilang, daya beli masyarakat sekarang menurun, ya. Bukan saja yang, di industri ya, petani juga. Nilai tukar petani itu kan, menurun, ya, di bidang pangan dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir, kedua-duanya harga daya beli masyarakat juga menurun dan memang ada kenaikan harga, beras dan gabah kita ini. Hanya saja kenaikannya ini tidak dalam kontrol pemerintah dan juga harga yang tidak normal karena memang, produksinya sekarang ini, saat ini lagi memang, berkurang ya karena cuaca dan juga ini belumlah pada masa panen yang, besar sekali. Baik, Pak Henry, tapi apakah benar Pak, seperti tadi di awal saya tanyakan bahwa beras ini cadangannya untuk saat ini memang benar-benar menipis begitu Pak? Itu hanya pemerintah yang tahu. Baik, Dan karenanya menurut kita, eee, kita harusnya, eee, jujur dalam hal data. Ini kan sudah berkali-kali ya diingatkan ya, dalam hal data ini bagaimana, pemerintah harus terbuka. Jadi pemerintah jangan justru mendorong masyarakat yang khawatir gitu. Ya, jadi harus dengan data yang persis dan harus dengan, perencanaan yang strategis dalam hal menentukan harga, beras tadi, gabah tadi gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus ini naikkan harga, gabah ya, sehingga pada panen yang, akan datang ini, masyarakat bisa mendapat harga yang betul-betul, sesuai dengan yang dikehendaki petani. Ya, misalnya, berapa yang kita sepakati, apakah 4.500 ataukah 4.800 misalnya terhadap pembelian, gabah petani, itu harus kita hitung dengan baik. baik Pak, selain tadi Bapak bilang bahwa menghitung gabah dengan cara yang baik, tapi kalau kita bicara mengenai beras begitu Pak, ini untuk cadangan beras yang menipis atau harga beras yang naik sebetulnya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Artinya apakah perlu ada operasi pasar, lalu kepada petani atau seperti apa Pak? Iya, ini yang saya katakan tadi, harusnya memang pemerintah bersama dengan pusat dan daerah ya, mengecek kembali, keadaan beras kita ini di tiap-tiap daerah. Berapa sesungguhnya yang, ada dan yang cadangan yang ada di tengah, masyarakat kita. Dan perlu dicek lagi, apakah sekarang ini sudah ada pemain baru yang menyimpan, beras kita ini? Karena kalau dulunya ini kan beras sesungguhnya semuanya kan hanya dikelola oleh cadangan pemerintah, ya baik pusat maupun daerah dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar belum ada yang masuk ke urusan perberasan. Nah, sedangkan sekarang ini sudah mulai. Nah, jadi, ini yang perlu dilihat oleh pemerintah. Karenanya menurut saya pangan ini tidak boleh diurus oleh perusahaan-perusahaan besar, apalagi seperti kebutuhan pokok kita ini. Kasus minyak makan, minyak goreng ini adalah pelajaran paling pahit bagi Indonesia. Kita bukan saja surplus, kelapa sawit ya, mandi dengan CPO pun juga bisa, tapi masyarakat tidak bisa beli karena harganya, di luar jangkauan masyarakat. Petani memproduksi, TBS, kelapa sawit pun ya, tidak bisa menggunakannya. Jadi menurut saya, beras ini harus dikembalikan diurus oleh petani, koperasi-koperasi petani harus dikembangkan, ya, dan juga perusahaan-perusahaan daerah yang untuk mengurus, beras ini dan tentunya BUMN dan juga, Bulog kita. Nah, saya pikir demikian dan, eee, ini, sebentar lagi kalau berakhir musim hujan ini saya pikir, panen kita akan kembali lagi, baik. Baik, Pak Henry, tapi kalau menurut Pak Henry sendiri apakah memang diperlukan adanya patokan begitu, artinya harga acuan Pak dari pangan ini? Ya, sangat penting harga acuan itu. Dan harga acuan itu harus membawa keadilan bagi petani. Harus bisa menaikkan nilai tukar petani khususnya untuk tanaman pangan. Karena
NTP kita ini rendah sekali ya dibandingkan misalnya dengan nilai tukar petani di sektor perkebunan maupun yang di peternakan. Ini harus dinaikkan ya itu. Dan naiknya ini harus dalam terencana. Tidak boleh naiknya dalam hal yang di luar perencanaan. Karena ini punya imbas pada tingkat pendapatan buruh ya dan masyarakat lainnya.